Pantaslah Septian Bagaskara dipanggil ke timnas. Ternyata ini alasannya. Oke, jadi kita akan membahas Septian Bagaskara, striker debutan daripada timnas Indonesia yang bermain di Liga 1, yaitu klub Dewa United. Ini merupakan pemanggilan yang cukup mengejutkan di antara pemain-pemain diaspora dan pemain lokal lainnya. Kita tahu Liga Indonesia memang lagi berkembang pesat ya, semenjak dipegang oleh Pak Erick Thohir. Banyak sekali perubahan terjadi di liga kita, mulai dari pemakaian VAR, baru juga pemakaian wasit asing ya, ditambah lagi juga semakin kompetitifnya ya ke Liga Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas seorang striker, Septian Bagaskara, yang mana baru saja dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di sini aku akan menyampaikan beberapa alasan kenapa Septian Bagaskara itu layak memang dipanggil ke timnas Indonesia. Yang pertama, langsung aja nih, nggak usah banyak bacot kan. Yang pertama itu dia finishing, guys. Striker udah identik kali lah sama finishing. Kalau misalnya dia finishingnya bapuk, berarti nggak cocok jadi striker, kan gitu. Simple aja. Jadi kalau dia bisa cetak gol, dikasih kesempatan dan bisa langsung cetak gol, nah ini baru striker yang kita butuhkan dan yang kita cari-cari. Layaknya seorang Boaz Salosa. Bedanya kalau Boaz Salosa ini tipe striker yang juga dribbling, yang bisa dribble, bawa bola dan punya kecepatan yang tinggi. Tetapi beda dengan Septian Bagaskara ini, dia itu tipe orang yang betul-betul sebagai target man, yang mana dia itu menunggu di depan, betul-betul jika ada peluang dia akan langsung shoot. Layaknya Filippo Inzaghi atau Luca Toni. Tahu Luca Toni ya kan? Oke, itu yang pertama. Jadi kalau masalah finishing, kawan ini nggak usah tanya lagi, guys. Tengok aja dari 7 gol 1 assist. Itu kan lumayan itu ya, daripada striker lokal yang mana dia itu nggak ini lagi, striker Liga 1 yang mana dia itu nggak ini, maksudnya nggak turun sebagai starter. Kalau Egy 11 gol oke lah, dia turun sebagai starter terus main bersama Alex Martin. Tapi Septian Bagaskara dia sebagai super sub selalu, guys, sebagai pemain cadangan, pemain pengganti, tapi bisa nyetak 7 gol di Liga Indonesia yang terkenal sangat keras. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, itu dia first touch-nya itu bagus, guys. Jadi banyak sekali kesalahan daripada pemain timnas kita, apalagi di Piala AFF kemarin, itu adalah kesalahan di first touch. Sering sekali banyak pemain kita ini kehilangan momentum untuk membangun serangan ataupun mencetak gol karena memang sentuhan pertamanya itu sangat buruk. Tetapi Septian Bagaskara yang sudah pernah menimba ilmu di Manchester United, nah ini juga sebagai informasi kepada kita, guys. Jadi Septian Bagaskara ini pernah menimba ilmu di MU. Jadi dia ini bukan kaleng-kaleng, guys. Dia udah punya pengalaman sehingga bisa menambah jam terbangnya. Nah, walaupun tidak di usia senior ya, karena di usia senior dia sudah bermain bersama dengan Rans dan juga Persik Kediri, guys. Nah, jadi first touch-nya itu bagus. Kalau misalnya kalian nonton ya, waktu pertandingan Dewa melawan Borneo yang kemarin Dewa kalah, dia kan masuk sebagai pemain pengganti. Nah, di situ Septian Bagaskara ketika dia mendapatkan bola, dia itu ketika kontrol first touch-nya itu cakep, guys. Bola jauh, bola lambung, dia tahan itu bagus. Bahkan dia sempat mengelabuhi back lawan, back Borneo yang tinggi besar, yang kulit hitam, itu juga mampu dia lewati dengan first touch-nya yang sangat aduhai. Kemudian heading. Alasan yang selanjutnya adalah heading atau mungkin bisa kita bilang sundulan. Septian Bagaskara ini punya sundulan yang mematikan. Tercatat dari 7 golnya itu berapa itu? Ada sekitar 3 gol itu kalau nggak salah melalui heading. Yang mana headingnya baik itu dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh. 3 gol atau 2 gol gitu ya. Jadi dia ini kalau masalah heading nggak usah dipertanyakan lagi, guys. Ini selama ini yang sangat sulit kita cari. Banyak striker kita timnas yang sangat sulit untuk heading, sangat sulit untuk menyundul. Terakhir kali striker tajam yang kita punya dan jago nyundul itu Bambang Pamungkas, guys. Bambang Pamungkas meskipun postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi entah kenapa dia itu bisa aja selalu unggul dalam nyundul daripada musuh-musuh atau kawan-kawan yang lain. Masih ingat aku tuh waktu lawan Kuwait atau lawan apa gitu yang main kita di kandang Kuwait, corner, padahal cuma 2 orang di situ. Babang sama siapa gitu ya, baru back Arab tinggi-tinggi diumpan, terus Bambang Pamungkas bisa terbang lebih tinggi daripada back daripada Kuwait, guys, dan bisa nyetak gol. Itu merupakan bisa kita bilang ya, keajaiban yang luar biasa dimiliki oleh Bambang Pamungkas, dan udah terkenal kali Bambang atau BP itu paling suka cetak gol melalui kepala. Nah, ini
Kita sudah lama kehilangan sosok seperti Bang Pamungkas, dan itu kayaknya ada di sosok Septian Bagaskara. Andai saja kita memberikan waktu lebih banyak kepadanya untuk bermain, ya kan? Lihat gol-golnya juga, gol sundulan, baik itu dari tendangan sudut maupun juga tendangan umpan-umpan manja. Bahkan sundulannya keras guys, berpower, bukan sekadar nyundul udah gitu, enggak, berpower sundulannya. Baru selanjutnya dia itu punya yang namanya akurasi guys. Akurasi tendangan dia itu cakep. Tengok aja gol ketika melawan Persib Bandung. Itu sih gol yang paling cakep menurut aku. Itu gol-gol kelas dunia. Gol-gol yang sering dilesahkan oleh pemain-pemain Eropa. Dan jarang sekali pemain Liga 1, khususnya pemain lokal, bukan pemain asing ya, pemain lokal Liga 1 itu mencetak gol layaknya Septian Bagaskara ketika menghadapi Persib Bandung di GBLA. Mungkin bisa habis ini kalian cek lagi di YouTube gimana skor tendangan atau bagaimana dia mencetak gol ketika menghadapi Persib Bandung. Itu cakep banget, serius, memanfaatkan umpan daripada Kambuaya kalau nggak salah. Asli, placing, akurasinya cakep. Begitu juga ketika menghadapi Semen Padang, itu juga cakep. Pokoknya ini kalau masalah akurasi, kawan ini bagus lah Septian Bagaskara. Kemudian power, waduh ini nggak usah ditanya lagi, powernya juga aduhai, ya keras tendangannya. Dan yang paling mantap adalah ketika dia punya akurasi, dia punya power. Jadi ketika digabungkan itu luar biasa guys, powernya mantap dan pas tepat sasaran. Baru selanjutnya positioning, ini juga seorang striker kalau nggak misalnya punya penempatan posisi yang bagus, maka itu terasakan sia-sia. Bisa kita lihat David Inzaghi, Filippo Inzaghi, kan nggak kencang, kan nggak berskillful, tapi kalau udah masalah posisi, nggak usah ditanya lah Filippo Inzaghi. Berapa kali kita lihat dia itu hampir-hampir offside, bisa lolos dari jebakan offside. Kenapa? Karena cerdasnya dia dalam mencari posisi. Memang banyak gol itu gol-gol tap-in. Itu juga banyak yang dilesahkan oleh Septian Bagaskara, dapat umpan manja langsung shoot. Nah itu yang jarang sekali kita temui striker timnas. Kebanyakan striker timnas dapat bola gocek lagi, kan baru shoot. Paling nyata itu lawan Jepang, Orat Mangun, itu jelas. Memang posisi dia bukan sebagai striker kan, dia dapat one to one, dia coba gocek lagi, bukan dia langsung nge-shoot. Tapi kalau misal tadi itu Septian Bagaskara, dia pasti akan langsung nge-shoot. Nah itulah makanya banyak sekali kekurangan striker-striker timnas kita ini, baik itu Hoki Caraka, Sananta. Nah ini saatnya kita mencari striker baru lagi dengan masukkan Septian Bagaskara. Siapa tahu di Septian Bagaskara ini baru jodohnya kita punya striker yang gacor lagi guys. Meskipun umurnya tergolong sudah masuk usia prime, yaitu 28, 27 atau 28 gitu ya. Yang mana ini 27 tahun ya. Nanti tahun ini 28 karena bulan September. Nah, baru selanjutnya yang terakhir adalah postur guys. Ya, kita udah lama nggak punya striker postur tinggi yang 180 lebih ya. Di sini dilansir Transfer Market dia itu punya 1,83. Untuk striker lokal, dalam artian striker asli orang Indonesia ya. Ya itu 1,8 jarang lo punya postur tubuh segitu. Paling kalau kita punya itu pasti posisinya sebagai back. Jarang sekali punya striker. Dan di sini dia itu posisi sebagai striker dan dia itu gesit guys. Meskipun posturnya tinggi tapi gesit. Oh ya, berbicara tentang positioning tadi, coba tengok nanti gol Dewa lawan dalam Persib Bandung, tapi bukan sebagai tandang, sebagai kandang waktu skornya seri. Kalau yang masalah gol akurasi dan shoot power tadi itu yang cakep aku bilang, itu ketika di kandang Persib yang mereka menang. Nah ini yang hasilnya seri. Di situ Septian Bagaskara berhasil lolos meski diapit oleh beberapa pemain, sempit di ruang sempit, tapi dia bisa cetak gol karena positioningnya guys. Nah itu sih mungkin menurut aku alasan kenapa Septian Bagaskara ini layak untuk dipanggil ke timnas, dan itu menjadi alasannya. Tetapi ada setidaknya kekurangan yang aku catat ya daripada Septian Bagaskara ini. Ya selain daripada memang dia ahli sebagai super sub, ya kan, dan ini juga bagus untuk memecah kebuntuan lagi. Bahkan pelatihnya bilang jika nanti timnas ya ada menyisakan sekitar 20 menit lagi terakhir dan butuh cetak gol, mungkin Septian Bagaskara bisa menjadi solusi karena dia udah terbiasa untuk jadi hal yang seperti itu, layak Cicarito. Oke. Dan kekurangannya di sini ada dua menurut aku. Yang pertama adalah kaki kirinya jelek. Kita mesti tahu kalau misalnya striker itu wajib punya balance ya, keseimbangan antara kaki kanan maupun kaki kiri. Nah di sini kaki kanan Septian Bagaskara itu nggak ada obat. Tetapi untuk kaki kirinya ini
masih bisa kita bilang perlu dilatih lagi, perlu lagi untuk dia apa yang bisa kita bilang ya, coba lagi dia latih lagi biar betul-betul seimbang antara kaki kanan dan kaki kirinya. Cobalah kita lihat pemain-pemain di luar negeri. Mereka bisa melakukan tendangan placing kuat, keras, dan akurasi itu menggunakan kaki terlemah mereka karena memang sering dilatih. Nah, ini bisa terlihat. Ini aku bilang nggak aku pakai bukti ya. Waktu itu coba nanti kalian putar lagi yang mana di situ tayangan antara Dewa melawan Borneo. Di situ dia udah berhasil gocek backnya Borneo melalui sentuhan first touch-nya. Nah, ketika ada peluang untuk nge-shoot di situ, dia menggunakan kaki kiri tapi bolanya melenceng terbang ke atas. Padahal itu kalau misalnya pemain-pemain yang maaf katanya yang sudah terlatih kaki kirinya atau kaki terlemahnya, pasti dia akan bisa memasukkan bola itu ke dalam gawang. At least shot on target, bukan terbang atau melayang ke atas gawang seperti itu. Itu yang pertama. Kaki kiri daripada Septian Bagaskara tidak sebaik kaki kanannya. Baru yang kedua adalah ini masih minim pengalaman. Dalam artian ini ya walaupun dia sempat dipanggil timnas tapi kan bukan timnas senior ya, kalau nggak salah timnas kelompok umur. Nah, ini menjadi pemanggilan pertama daripada seorang Septian Bagaskara, yang mana ini pasti akan menjadi tantangan dan ya pasti dia akan merasakan nervous, kesulitan di awal-awal. Tapi semoga aja dengan dipanggilnya ini menaikkan mentalnya dan diturunkan ketika melawan Australia kalau memang butuh, dan sehingga ketika dia sudah perform sekali, insya Allah di pertandingan-pertandingan selanjutnya dia akan perform. Tapi jangan harap kita langsung gara-gara dia turun dia langsung jago, jangan. Ingat, dia ini masih pemain debutan. Tapi Malik Rizaldi keren loh kemarin tuh lawan Bahrain kan, debutan dia tapi langsung gacor kemarin itu kan, yang walaupun sempat koyak pelipisnya. Oke guys, itu aja sih menurut aku. Gimana menurut kalian tentang Septian Bagaskara ini, apakah memang layak dipanggil, dan menurut kalian apa alasan terkuat kenapa Septian Bagaskara dipanggil oleh Patrick Kluivert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.